Halo, perkenalkan nama saya Risa Angelina. Saya merupakan mahasiswi Ilmu Pemerintahan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Di sini saya akan menjelaskan tentang instrumen pemerintahan. Instrumen pemerintahan merupakan suatu sarana pemerintahan untuk melaksanakan pengendalian masyarakat yang terdiri atas 3 bagian. Yang pertama ada wewenang, yang kedua ada tindakan, yang ketiga ada sanksi. Nah, wewenang terbagi menjadi 2, yaitu ada wewenang hukum publik dan wewenang hukum perdata. Wewenang hukum publik hanya dimiliki oleh pemerintah atau penguasa saja. Sedangkan wewenang hukum perdata dimiliki oleh orang atau badan hukum termasuk CV, PT, dan sebagainya. Pembeda di antara keduanya yaitu surat keputusan pembentuknya. Selanjutnya ada tindakan. Tindakan dibagi menjadi 2, ada tindakan hukum publik dan tindakan hukum privat. Tindakan hukum publik ditentukan secara sepihak oleh pejabat atau pemerintahan yang berwenang dan bersifat administratif. Sedangkan tindakan hukum privat ditentukan oleh 2 pihak, contohnya seperti menyewakan, menjual, dan sebagainya. Terakhir ada sanksi. Sanksi pun dibagi menjadi ke dalam 2 bagian, yaitu sanksi hukum publik dan sanksi hukum privat. Sanksi hukum publik, masyarakatnya terikat di dalamnya, dan barang siapa yang melanggar akan dikenakan sanksi administratif oleh pengadilan. Dan pelanggar tersebut diberi hak untuk berpartisipasi dengan mengajukan keberatan dan kepenasehatan, serta berhak mendapat perlindungan hukum terhadap penguasa melalui pengadilan administrasi. Sedangkan sanksi hukum privat itu jika ada yang melanggar atau tidak menjalankan kewajibannya, dia akan digugat di pengadilan negeri karena dianggap wan prestasi. Selanjutnya ada bentuk-bentuk instrumen pemerintahan. Yang pertama ada penetapan atau keputusan, yang kedua rencana, yang ketiga norma jabaran, yang keempat legislasi semu. Untuk penetapan atau keputusan itu dibuat oleh pemerintah atau pejabat yang berwenang, perbuatannya sepihak dan bersifat administrasi negara. Selanjutnya ada rencana yang merupakan seperangkat tindakan terpadu dengan tujuan membuat keadaan menjadi tertib. Dalam pemerintahan modern, perencanaan dilaksanakan di semua tingkat. Contohnya seperti rencana detail tata ruang kota, rencana teknik tata ruang kota, dan sebagainya. Lalu selanjutnya yang ketiga ada norma jabaran. Norma jabaran merupakan suatu perbuatan hukum pemerintah yang bertujuan agar ketentuan undang-undang memiliki isi yang konkret dan praktis serta dapat diterapkan menurut keadaan, waktu, dan tempat. Selanjutnya yang terakhir ada legislasi semu yang merupakan aturan yang dibuat oleh pemerintah yang berwenang sebagai garis pedoman pelaksanaan kebijakan. Dan aturan-aturan tersebut dipublikasikan secara luas. Namun dalam sistem hukum modern, legislasi semu sudah tidak lagi digunakan karena dalam pengaturannya terhadap suatu hal telah dilakukan secara jelas dan tegas. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.